Bang Toib ini bukan babak terakhir katanya, justru akhir-akhirnya biarpun vonisnya 4 tahun misalnya, tapi nanti ada gerasi ini, Jadi kita dukung, potongan ini, potongan hari raya, potongan ini, potongan itu, akhir-akhirnya kita dukung. sama yang Habib Bahar Smith dan sebagainya itu nanti serentak bebas gitu. Jadi kita dukung. Dikandangin dulu sekarang, tapi nanti pas 2023, pas udah waktunya gubrak-gubrak, Pilpres dimulai, nah dia dan Habib Bahar Smith apa yang figur-figur khilafah itu baru akan dikeluarkan dari kandang dan Itu juga kita harus dukung. Karena mereka akan melakukan ini, class action lagi untuk naik banding katanya. Jadi kita dukung Indonesia yang utuh, bukan Indonesia khilafah. Jadi kita dukung semua. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Nah, ini kan pembahasannya mengenai yang vonis Bang Toyib kemarin ini ya, Pak Paul ya. Ya, nah memang katanya yang kasus kemarin itu kan kasus yang tes swab RS Umi itu, susu Umi ya, kan sudah 4 tahun katanya ya. Tapi selalu kalau saya perhatiin tuh ya pendapat-pendapat dari orang-orang atau teman-teman itu selalu bercabang dua gitu loh. Di satu sisi ada yang bilang, oh ya ini udah 4 tahun berarti sudah aman nih, dia akan terus dikandangin sampai setelah pemilu 2024 katanya begitu kan. Jadi udah aman nih, wah udah ini. Terus apa belum lagi kasus-kasus lainnya kan yang kasus apa cat mesum apa segala macam penghinaan Pancasila. Oh itu nanti juga akan diangkat. Nah, tapi itu satu kubu. Tapi di satu sisi lagi ada yang khawatir juga Pak, yang lebih pesimis gitu, di mana mungkin kayaknya pernah juga dibahas di channel, tapi saya lupa siapa-siapa aja yang ngomong. Ada juga yang berpikiran bahwa wah ini Bang Toib ini bukan babak terakhir katanya, justru akhir-akhirnya biarpun vonisnya 4 tahun misalnya, tapi nanti ada gerasi ini, ada potongan ini, potongan hari raya, potongan ini, potongan itu, akhir-akhirnya mentok-mentoknya nanti eh, figur-figur seperti Bang Toib ini sama yang Habib Bahar Smith dan sebagainya itu nanti serentak bebas gitu tahun 2023 gitu, atau tepat sebelum pemilihan presiden 2024. Jadi tepat waktunya untuk gubrak-gubrak untuk pilpres gitu, untuk ya untuk supaya antek-antek khilafah bisa menyelesaikan agenda-agenda mereka. Nah, jadi kalau menurut Pak Paul dan Pak Robert ya, dan juga teman-teman tuh bagaimana sebenarnya gitu nantinya, apakah seperti yang kubu pertama yang lebih optimistis emang dikandangi sampai setelah Pilpres dan dia juga sudah kartu mati atau tidak, bukan pemain inti lagi, atau yang kedua ini dia masih akan dikandangin dulu sekarang, tapi nanti pas 2023 pas udah waktunya gubrak-gubrak Pilpres dimulai, nah dia dan Habib Bahar Smith apa yang figur-figur khilafah itu baru akan dikeluarkan dari kandang dan siap untuk menggigit. Nah itu menurut Pak Paul gimana? Ya mungkin itu aja Pak Paul Ya, dan teman-teman. Terima kasih. lanjut dulu ya. Ini, oh ya Pak Victor Mandayo, Pak Victor Mandayo, silakan. Pak Victor, ya, Ya, shalom. Oke, terima kasih Pak Paul. Ya, buat bahasan malam hari ini sangat menggugah kembali kita rasa nasionalis kita, rasa kebangsaan kita, di mana ada vonis mengenai yang pertama itu Habib, yang si katanya tadi kan Bang Toib. Nah, jangan lupa juga kita sebenarnya Pak Paul untuk tetap mendukung hakim dan jaksa yang sudah berjuang. Kita dukung itu secara moral, kita dukung dengan doa pun bahwa mereka tidak salah mengambil keputusan atau memolor-molorkan atau memotong-motong masa tahanan. Karena mereka akan melakukan ini, class action lagi untuk naik banding katanya. Jadi kita dukung. Dengan channel ini kita dukung, kita berteriak sekuat-kuatnya biar jaksa dan hakim itu mereka merasa mendapat dukungan dari orang-orang nasionalis, orang-orang yang cinta NKRI, orang-orang yang mencintai Indonesia yang utuh, bukan Indonesia khilafah. Nah, jadi kita dukung semua. Karena dari pembicaraan-pembicaraan tadi selalu berfokus kepada itu, kepada si Bang Toibnya. Tetapi
kembali saya tegaskan bahwa jangan lupa juga kita mendukung hakim, jaksa, kita doakan mereka biar mereka mengambil keputusan yang tepat. Karena memang kejahatan yang dilakukan oleh Bang Toyib itu udah berlebihan. Jadi kalau mereka bilang, oh nanti akan dimundurkan nanti pemotongan remisi ini, remisi itu, hari raya bla bla bla, biarlah. Tetapi kita tetap dukung bahwa keputusan hakim, keputusan jaksa adalah yang benar. Bukan adalah hasil intervensi dari orang-orang yang melakukan demo, aksi sebagainya yang anarkis. Jadi kalau saya pribadi, Pak Paul, kembali lagi saya katakan khususnya mengenai Anies jangan terlalu banyak dibahas, Pak. Kenapa? Malah dengan kebobrokannya saja kita teriakan terus, itu akan terekam di otak-otak rakyat. Jadi bisa jadi malah dia yang akan dicoblos. Lupakan. Artinya setelah kita teriakan itu, ya memang tidak bagus dia. Artinya namanya jangan terlalu banyak diungkap di sini, Pak. Enak promosi gratis walaupun pekerjaannya nggak beres, tetapi dia dapat promosi gratis dari YouTube Pak Paul. Saya nggak terlalu respon juga dengan si Anies itu, Pak Paul. Yang kedua, masalah gereja Katolik yang sesuai dengan judul hari ini, yang memang saya melihat bahwa mereka banyak diganggu juga, Pak. Banyak diganggu. Rencananya waktu tahun dari 2011, 2018 itu rencana spanduk untuk penutupan dan sebagainya. Itu juga kita harus dukung bahwa benar-benar ini intoleran di Indonesia ini udah sangat berkembang akibat adanya khilafah. Jadi dengan gerakan untuk mempancasilakan kembali Indonesia ini, Indonesia yang utuh, sangat bagus. Kita tetap dorong Pak Jenderal, kita tetap doakan Pak Jenderal dengan tim yang penyusunan untuk buku Pancasila, sehingga semua rakyat bisa membaca sesungguhnya Pancasila itu seperti apa. Tidak perlu dipertentangkan Pancasila dengan ideologi manapun juga, karena Pancasila hasil garapan dari pendiri-pendiri bangsa yang dulu dengan segala pertimbangan mereka, dengan segala Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.